Bab 37, saya akan menikah minggu depan. Mendengar pernyataan yang dilontarkan oleh Dirga membuat wanita itu menoleh dengan kening berkerut. Kalimat diucapkan oleh mantan suaminya itu sama sekali tidak membuatnya bahagia, melainkan dia muak dengannya. Maksudnya apa? Tanyanya dengan pura-pura tidak mengerti. Dia bukan gadis lagi yang tidak mengerti kemana arah pembicaraan Dirga tadi. Ayumi begitu paham, hanya saja dia ingin berpura-pura tidak tahu. Dirga menundukkan kepalanya dengan perasaan gundah yang melanda hatinya. Setelah beberapa detik menunduk, pria itu mengangkat wajahnya menatap Ayumi yang juga kian menatapnya. Wajah pria itu tampak mengiba, berharap masih ada rasa di hati wanita yang kini duduk di sampingnya untuk dirinya. Tentang Aruna. Entahlah perasaannya kini sudah terasa hambar terhadap sang istri dan entah kenapa ketika melihat kembali Ayumi setelah 3 bulan, ada perasaan yang tumbuh secara tiba-tiba membuat hatinya goyah. Apalagi Aruna tidak bisa dia ajak berbicara baik-baik, istri Dirga selalu saja melawan ketika Dirga mencoba menasehatinya apalagi menyuruhnya untuk memakai hijab agar orang tuanya bisa menerima mereka. Ada rasa sesak menyapa di dalam hatinya ketika melihat Ayumi baik-baik saja setelah dimelepas wanita yang begitu baik itu. Mungkin ini mengejutkan bagimu Ayumi, tapi inilah yang aku rasakan sekarang. Aku begitu menyesal dengan apa yang terjadi di antara kita. Menyesal karena melepaskan wanita sebaik kamu, apalagi aku menyakiti orang tuaku demi menikah dengan Aruna. Aku terlalu bodoh karena telah menyia-nyiakan kamu padahal kamu adalah pilihan orang tuaku yang terbaik. Jika seandainya ada kata maaf di hatimu, aku ingin kita kembali seperti dulu lagi membangun rumah tangga yang harmonis. Aku janji tidak akan menyakiti kalian lagi dan akan membahagiakan kamu dan Dania. Ujar Dirga panjang lebar, matanya memerah dengan suara bergetar begitu terlihat jelas penyesalan di hatinya. Ayumi menggeleng kepalanya pelan dan membuang muka ke sembarang arah. Hembusan nafas kasar berkali-kali keluar dari mulut wanita itu. Dia sangat benci ketika apa yang terjadi selama ini Dirga baru menyesalinya sekarang. Apa pria itu lupa? Dulu dia sangat mengagungkan Aruna hadapannya, bahkan rela menikahi kekasihnya di saat statusnya masih menjadi suami saat itu. Ayumi menatap lurus ke depan sambil mengawasi Dania yang sedang tertawa bersama teman barunya sambil bermain kejar-kejaran. Jangan pernah menyesali dengan apa yang sudah terjadi, itu adalah pilihanmu sendiri. 5 tahun bukan waktu sedikit untuk kamu menumbuhkan cinta di hatimu, tapi apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan selalu mengabaikan saya dan juga Dania karena selalu sibuk dengan Aruna kekasihmu. Kamu bahkan menorehkan luka terhadap kami yang akan haus perhatianmu, balas Ayumi. Saya rasa semuanya sudah selesai, jika bukan karena Dania mungkin saya tidak akan sudi menemuimu seperti ini. Lanjutnya lagi. Dirga memejamkan mata menumpukan kedua tangannya ke belakang dengan kepala mendongak ke atas. Dia berusaha menelan kekecewaan atas penolakan Ayumi terhadapnya. Bagaimana caranya aku bisa menebus kesalahanku padamu Ayumi? Aku ingin sekali kembali padamu dan membesar Dania bersama lagi. 3 bulan aku begitu tersiksa dengan perasaanku apalagi Aruna begitu berbeda denganmu. Dia tidak seperti kamu yang selalu baik dan begitu lembut. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan aku. Sungguh aku begitu menyesal melepaskan semuanya demi Aruna yang aku kira dapat membahagiakan aku. Dirga berucap dengan mata berkaca-kaca. Beberapa kali pria itu menggelengkan kepalanya. Rasa sesal benar-benar telah membuatnya hancur selama ini. Senyum miring terbit di bibir Ayumi, memang itu yang kamu inginkan bukan? Wanita yang selama ini kamu bandingkan denganku sekarang sudah menjadi milikmu. Jika kamu bisa dengan sikapnya itu sudah menjadi resiko terbesar kamu sendiri karena telah memilihnya dan mengabaikan anak,
istrimu, kamu sudah memiliki wanita yang membuatmu lupa akan segalanya. Nikmati saja hasilnya walaupun dia belum bisa menjadi versimu, setidaknya dia sudah menjadi milik kamu seutuhnya. Ucapan Ayumi sukses membuatnya malu. Pria itu bahkan mengabaikan ucapan dari orang tuanya ketika membawa Aruna ke rumahnya dulu bersama Ayumi. Dia begitu pogah dan bangga telah memiliki Aruna yang menurutnya begitu cantik dan tentu seksi. Tapi semua itu hanyalah sesaat. Apalagi Aruna begitu bebal setiap apa yang keluar dari mulutnya. Dia mengira lama-kelamaan Aruna akan menutup auratnya atau tidak memakai pakaian yang tidak terlalu terbuka karena semua itu sangat membuatnya cemburu, apalagi mata para pria di luar sana memandang istrinya seperti betelan asteris. Aku akan melepaskan Aruna hanya demi kembali padamu Ayumi, ucap Dirga dengan suara begitu pelan. Kepala Ayumi menggeleng pelan. Lihatlah, setelah istrimu yang sangat kamu cintai tidak mau mendengar ucapanmu dan juga tidak melayani kamu dengan baik, sekarang dengan mudahnya kamu ingin meninggalkannya. Kemana dulu ucapanmu mengatakan jika Aruna lebih baik dari saya, Aruna lebih membahagiakan kamu dibandingkan saya. Apa kata-kata itu sudah kamu lupakan? Saya masih ingat ketika kamu membawa istrimu ke rumah saya dan di sana orang tua saya juga melihatnya. Sungguh jika ingin balas dendam mungkin saja kalian sudah berada di penjara karena telah menikah tanpa seizin istri pertama. Ayumi berucap dengan deru nafas memburu. Dapat dia rasakan jika saat ini tangannya terkepal kuat. Detik itu juga Dirga merasa lemas. Harapannya untuk kembali dengan mantan istrinya sangatlah mustahil, tapi dia belum menyerah karena Ayumi sampai saat ini masih sendiri, itu artinya dia masih menyimpan rasa padanya. Aku akan pastikan kamu tidak akan menyesal karena telah menerimaku kembali Ayumi, aku mohon ini demi kebaikan kita dan juga Dania. Ucap Dirga lirih seakan tidak ingin menyerah. Tidak perlu membawa nama Dania dalam hal ini. Ketika kita dulu menjadi suami istri saja kamu mengabaikannya demi Aruna. Seharusnya sebelum kamu menikah dengan kekasihmu, kamu sudah memikirkan bagaimana nasib Dania ke depannya. Bahkan hanya untuk meminta waktumu saja begitu sulit karena kamu memilih bersenang-senang dengan Aruna dan mengabaikan darah dagingmu sendiri. Sekarang ketika kamu meminta rujuk, kamu membawa nama Dania berharap saya akan luluh. Lihatlah, Dania bahkan tidak menghiraukanmu karena kamu terus menyakiti lagi dan lagi. Balas Ayumi telak. Dirga tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dirga terdiam cukup lama, hatinya begitu sakit mendengar setiap ucapan yang keluar dari mulut Ayumi. Apa tidak ada rasa lagi untuk aku di hatimu Ayumi? Kamu sampai sekarang belum menikah. Apa itu artinya kamu berharap padaku kan? Tanya Dirga seakan menumbuhkan harapan di hatinya. Ayumi tersenyum mengejek pada Dirga, pria itu sungguh memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Saya akan menikah bulan depan, jawab Ayumi mampu membuat Dirga merasakan persendiannya lemas. Bersambung.